Maksud bersih di sini bersih dari jirimnya najis, yang ada cuma tinggal bekasnya. Kalau misalkan masih ada jirimnya najis itu tidak boleh. Tuh bihaitu la yango illa asarun la yuziluhu illa lama. Sudah ada maksud bersih di sini pada tempat keluarnya najis, tidak ada airnya najis, yang ada cuma bekasnya. Paham sudah? Tapi kalau misalkan kencingnya masih ada, tainya masih ada, itu kan tidak boleh menggunakan bathroom, tapi harus Wasalisuha yang ketiganya Allah yajifa an-nasu, najis yang keluar tidak kering, artinya bekas keluarnya najis masih basah. Kalau misalkan bekas keluarnya najis atau dari jalan keluarnya najis sudah kering, maka itu mah wajib dengan air ta'ayyana al-ma'u. Sudah fa'in jaffa kulluhu au ba'duhu, sudah ta'ayyana al-ma'u. Kalau misalkan tempat keluarnya najis sudah kering atau sebahagiannya tuh sudah kering, maka itu mah tentu dengan air, tidak boleh menggunakan batu, karena batu tidak bisa menghilangkan bekasnya. Yang bisa menghilangkan yang sudah kering mah kecuali air. Sudah paham? Sudah. Yang keempatnya Allah yang takila an-nasu, najisnya tidak berpindah, masih tetap pada tempat keluarnya, tidak boleh mengenai tempat lain. Kencingnya masih tetap pada tempat keluarnya, taiknya masih tetap pada tempat keluarnya. Sudah. Kalau misalkan kencingnya mengenai tempat lain, maka itu mata ayyana al-ma'u. Sudah paham? Wajib harus menggunakan air. Yang kelimanya Allah yang roha alaihi akhoru, tidak datang najis lagi. Misalkan setelah kencing ada lagi najis yang keluar, misalkan keluarnya darah misalkan, sudah, maka itu mah tidak bisa menggunakan batu, sudah, karena keburu datang najis lain. Sudah Pak Iyan nanti yang di bawahnya ya, Pak Inkana. Pakin toroka alaina sun sawaun kana harutoban au japan dan awtohirun rutbin awtohiru rutbun walau minhu rososil kharij, walaupun dari cipratannya yang keluar seperti kencingnya nyiprat.
Ayujawija sohatahu wahatafatahu. Yang keenamnya, najis tidak boleh melewat lipatan bohongnya orang. Ini kalau buang air besar. Najis yang kedua, tetap pada dubulnya tidak mengenai lipatan bohong. Lipatan bohong itu apabila duduk suka terbuka, kalau diri nutup, nah itu tidak boleh kena. Jadi harus tetap pada belakang dubulnya. Paham? Kalau misalkan mengenai kiri kanan dari bagian bohongnya, maka itu mata airnya tidak boleh menggunakan batu, tapi tentu harus dengan baik. Kemudian kalau misalkan kencing, najisnya tidak boleh mengenai hasafahnya. Hasafah itu kepalanya daka. Jadi harus tetap pada tempat keluarnya. Jangan kena helmnya. Sudah paham? Sudah. Ini bagi laki-laki. Sudah. Jadi kencingnya tidak boleh mengenai kepala belakangnya. Ini bagi laki-laki. Artinya harus tetap di sekeliling tempat keluarnya. Sudah paham? Sudah. Kalau perempuan agak susah ya kalau perempuan. Kalau bisa mungkin pakai talang biar nggak kena ke bawah. Ini kalau perempuan agak susah ya. Sudah paham? Apalagi kalau yang sudah nikah ya. Ini bagi perempuan agak susah. Bagi syarat itu disyaratkan kalau perempuannya udah janda itu kencing tidak boleh mengenai tempat jimanya. Sedangkan tempat jima itu di bawah, tempat kencing di atas, jadi bisa sawer ya. Maka susah ya kalau bagi perempuan. Lagi kalau bagi laki-laki tadi tidak boleh mengenai kepala belakangnya, tapi harus tetap pada sekeliling tempat keluarnya. Yang ketujuhnya, tidak boleh kena air. Tuh, kalau misalkan kita mau bersuci dengan batu, maka tempat najisnya tidak boleh kena air. Sudah paham? Sudah. Ini gue mutahirin lahu ya. Seperti misalkan tuh embun itu tidak boleh kena. Kalau sudah kena, maka ta'ayyana al-ma'u itu wajib menggunakan air. Jangan dipaksakan. Yang kedelapannya, antakunal ahjaru thahiratan. Batunya harus suci, tidak boleh menggunakan batu yang mutan najis. Yang dimaksud batu di sini adalah batu syar'i ya, menurut syarat. Ialah yang bukan apa? Yang bukan benda cair yang dimaksud di sini. Walaupun menggunakan tisu boleh, asalkan bisa melepas najis. Jangan yang licin, menggunakan koran, menggunakan kain juga boleh, asal bisa melepas najis. Paham sudah? Paham? Bukan harus batu. Kemudian syaratnya lagi tuh. Batunya juga harus kering, jangan yang basah.
binajasati. Tidak, maka tidak cukup misalkan menggunakan kaca misalkan, karena kaca itu kan licin, tidak bisa melepas najis. Atau bambu, itu kan bambu licin, itu juga tidak bisa. Sudah, tapi harus dengan perkara yang bisa melepas najis. Kemudian yang keempatnya, syaratnya yang disebut ahjana sini harus doyan muhtaro, bukan yang dimuliakan. Bagaimana kalau yang dimuliakan seperti makanan, walaupun misalkan ada roti udah kering tidak bisa, sudah, karena itu makanan tidak bisa. Makmumil adamiyah, kalau uji itu seperti roti, atau misalkan singkong terus dipakai mepet, dipakai istinja tidak bisa, karena itu makanan termasuk muhtaro. Atau makanan jin, wamat umil jinni, seperti apa? Seperti tulang, tidak boleh, nanti jinnya marah. Itu tulang makanan. Atau menggunakan juj sendiri seperti tangannya, langsung dicolek dengan tangannya atau dengan tangan orang itu juga tidak boleh, karena muhtaro dimuliakan. Jadi ragam bilbairi alamun pasili, misalkan ada ekor domba atau ekor kuda, ekor onta yang sudah dipisah, kemudian dipakai istinja, itu juga tidak boleh. Bagaimana kalau kulit? Wa amal jildu, kalau kulit menurut kaul nuhir, apabila kulitnya sudah disamak maka boleh dipakai istinja. Kulitnya sudah dikeringkan, sudah diceles, sudah jadi kering, sehingga kalau misalkan dicuci tidak kembali jadi busuk, nah itu mah boleh dipakai istinja. Sudah. Tapi kalau misalkan tidak disamak, ini kulitnya masih utuh, masih baru dilepas, atau misalkan udah agak kering tapi tidak disamak, kalau kena air jadi kembali busuk, nah itu mah tidak bisa dipakai istinja. Sudah. Kemudian bedanya di dalam bersuci dengan batu dan air, bedanya kalau bersuci dengan air sunat mendahulukan kubul dulu, jalan depan dulu, dubulnya belakang. Kalau bersuci dengan air, tapi kalau dengan batu mah sebaliknya, dari belakang dulu, yang depan belakang. Pada tadi mati sudah paham? Sudah. Wahidas tanja bil mahi sunnah.